Selamat pagi pemirsa, kita beralih ke informasi dari dunia kriminal. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Pandeglang berhasil menangkap satu pelaku perampokan yang mengakibatkan kematian pemilik toko klontong berinisial SR di Kampung Prabu, Desa Kadublang, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia. Dengan kaki yang terpincang-pincang akibat dihadiahi timah panas, seorang pelajar kelas 3 di salah satu SMA di Pandeglang berinisial S atau AT, 19 tahun, yang merupakan pelaku perampokan disertai kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya SF, 25 tahun, pemilik toko klontong di Desa Kadublang, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kaurubin Ops Satreskrim Polres Pandeglang Ibda Beni Sukirman mengungkapkan bahwa berdasarkan pengakuan pelaku, motif adalah karena merasa terdesak oleh kakaknya yang terus menagih uang untuk ditransfer. Namun, uang yang diminta tersebut tidak kunjung ditransfer oleh pelaku lantaran telah digunakan untuk keperluan lainnya sendiri. Sebelumnya kamu kenal korban nggak? Kenal? Hah? Kenal? Sering belanja di toko korban nggak? Dari hasil pengungkapan kasus tersebut, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, yakni satu buah sweater yang dikenakan oleh pelaku, satu pisau, dua handphone merek Oppo yang dimiliki oleh korban dan pelaku, dua sepasang sepatu, satu celana dan satu sepeda motor Honda Beat warna merah yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan aksinya. Pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun. Hari Senin dia mendapat kiriman lewat transfer dana dari kakak iparnya, lewat transfer dana dia. Pada saat ditanya-tanya oleh kakaknya uangnya mana, alasannya ada trouble, padahal uang tersebut sudah terpakai oleh dia 300.000 dari hari Senin itu. Karena dia memikirkan terus ditagih uang, sehingga akhirnya dia pada hari niat untuk mendapatkan uang, bagaimana caranya. Akhirnya dia datanglah ke toko Sipa itu, ke toko korban Sipa yang di daerah Kadublang Mekarjaya. Pada saat di sana dia akhirnya mengambil barang, namun sebelum mengambil handphone dan hanya uang yang 200.000, dia sempat menusuk dulu korban dari belakang 2 kali. Pada saat korban melakukan perlawanan, dia tusuk lagi 2 kali dari arah depan, sehingga akhirnya korban tersungkur, terjatuh. Dan dari situ korban setelah mengambil handphone dan pemilik korban, pelaku mengambil uang 200.000, akhirnya kabur melarikan diri. Kalau pelaku ditangkap di mana, izin komandan? Kalau pelaku hasil pengejaran dari Pak Tim Opsnal dipimpin oleh Pak Kasat langsung, Pak Kasat Reskrim, sempat memakai alat IT, sempat terlacak ada di Bekasi. Sempat Tim Opsnal pada saat mau ke daerah, sudah mau ke Bekasi, pada saat di tol, pada saat dilacak lagi oleh alat IT, ternyata dia udah balik lagi ke arah Serang, sehingga akhirnya Tim Opsnal dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim balik lagi ke arah Serang, dan pelaku ditangkap di daerah Kemang, Kota Serang, tepatnya setelah keluar tol Serang Timur ada patung kuda di depan Indomaret di situ. Oh. Kalau motifnya tadi itu untuk apa? Motifnya dia untuk mencari uang karena dia terbebani atau merasa dia malu ataupun takut ditagih uang oleh kakaknya yang dapat kiriman itu sebetulnya 300.000. Kalau pasal yang bakal disangkakan?
pasal yang dipersangkakan ke dia adalah pasal pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, yaitu pasal 365 ayat 3 KUH pidana. Hukuman maksimal 15 tahun. 15 tahun ya? Ya. Pak, mereka ini pelaku mengambil barang-barang milik korban apa aja, Pak? Barang yang diambil pelaku dari korban cuma handphone dan uang 200.000. Itu aja. Jadi memang dia bukan pemain atau pelaku kejahatan yang suka melakukan kejahatan. Dia tadi istilahnya gelap mata ataupun merasa takut dan malu, ditagih-tagih terus uang kiriman dari kakak iparnya untuk kakak kandungnya. Bahkan pelaku ini sering belanja di tempat tersebut. Itu karena sehingga dia kenapa dia punya ide ataupun punya pemikiran mau ngambil barang ke toko itu, karena dia sering belanja ke sana. Dari jarak rumah pelaku dengan TKP kurang lebih 2 kilo, dan dia sering belanja dari sana, dan itulah salah satu toko yang di daerah sana yang cukup besar. Uang yang hasil rampokan itu dibelikan apa aja, Bang? Kalau uang uang 200.000 rupiah itu dia hanya sempat dibelikan sandal aja. Sisanya dia dipakai untuk ongkos, sempat naik bis dari sini ke Bekasi, dari Bekasi balik lagi. Gitu Cuma aja. beli sendal aja ke Iya, Bekasi? cuma beli sendal aja. Kalau pelaku katanya masih pelajar, Pak. Ya, pelaku sementara ini memang statusnya masih pelajar kelas 3 di salah satu sekolah di Pandeglang. Nah, dari Umur? umur pelaku sekitar 19 tahun.